إلهنا يا إلهنا. Subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukru ni'amillah. Hamdan wa syukru lillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat subscriber, sahabat viewer channel Edar Sipa yang biasa-biasa saja ya channelnya, dan yang menonton yang luar biasa. Mudah-mudahan berkah di pagi ini ya. Kita berada di dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan masih dalam suasana mungkin hari raya ya, insya Allah Lebaran. Kita saling bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara kita. Baik, pada kali ini kita akan membahas sedikit biografi Ustadz Yusuf Mansur ya, yang lagi viral dan banyak dibicarakan orang ya tahun ini, abad ini, mungkin trending topik lah gitu. Ustadz Yusuf Mansur ini nama aslinya Haji Jam'an Nur Khatib Mansur SHIME, yang dikenal sebagai Yusuf Mansur. Beliau penceramah dan pengusaha Indonesia berdarah Yaman dan Betawi. Beliau orang Betawi. Ia merupakan pimpinan dan dari Pondok Pesantren Darul Quran dan pemimpin pengajian wisata hati ya. Kelahiran 19 Desember 1976. Beliau usia 45 tahun sekarang ini, masih muda beliau. Pasangannya Siti Maimunah. Kelahiran tahun 2000 ya. Maimunah ya. 2000 ya, masa 2000 kalah kali ya. Anaknya Wirda Mansur, Kumil Rahmatal Qulub, Aisyah Humairah, dan Hafidoh. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya yang muncul di publik, yaitu Wirda Mansur. Pendidikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau punya penghargaan ya, Panasonic Global Award untuk pesantren religi. Seperti itu ya, Ustadz Yusuf Mansur ini. Kita bacain aja. Nanti kita bahas sedikit ya, bagaimana fenomena yang ada tentang Yusuf Mansur ini. Nama lengkapnya kan Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur, agama Islam, tempat Jakarta, lahirnya tahun 19 Desember 6. Ayahnya siapa? Abdurrahman Mimbar. Ibunya Rib'ah. Tadi sudah ada. Ustadz Yusuf Mansur dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran, Bulak Santri, Cipondoh, Tangerang, dan pemimpin pengajian wisata hati. Ini orang terkenal, Yusuf Mansur ini tokoh ya di Indonesia. Ustadz Yusuf lahir dari keluarga Betawi yang berteman dengan pasangan Abdurrahman Mimbar dan Rib'ah, dan sangat dimanja orang tuanya. Beliau orang kaya ya. Lulusan terbaik Madrasah Aliyah Negeri 1 Grogol, Jakarta Barat tahun 92. Ia pernah kuliah di jurusan informatika, namun berhenti tengah jalan karena lebih suka balapan motor. Pembalap juga Ustadz ini, Masya Allah. Ustadz Yusuf Mansur menikah dengan Siti Maimunah dan telah dikaruniai 3 orang anak. Dulu, sekarang udah banyak, 5. Pertengahan November 29, Ustadz Yusuf tertimpa musibah, rumahnya dirampok dan ia kehilangan uang 100 juta beserta barang berharga. Namun beliau menolak perpanjangan kasus di polisi. Pada tahun 96 ia terjun bisnis informatika. Sayang bisnisnya malah menyebabkan ia terlilit hutang yang jumlahnya miliaran. Gara-gara hutang itu Ustadz Yusuf merasakan dinginnya hotel Prodeo selama 2 bulan. Di penjara beliau ya 2 bulan. Setelah bebas, Ustadz kembali mencoba berbisnis tapi kembali gagal, terlilit hutang lagi.
cara hidup yang kedua membawa Ustadz Yusuf Mansur masuk buit lagi tahun 98 dua kali. Saat di penjara itulah Ustadz Yusuf Mansur menemukan hikmah tentang sodako. Selepas dari penjara, Ustadz Yusuf Mansur berjualan es di terminal Kalideres. Berkat keikhlasan sedekah pula akhirnya bisnis Ustadz Yusuf berkembang. Tak lagi berjualan dengan termos tapi memakai gerobak. Ia juga mulai punya anak buah. Masya Allah. Hidup Ustadz Yusuf Mansur mulai berubah saat ia berkenalan dengan polisi yang memperkenalkan dengan LSM. Selama bekerja di LSM itu, Ustadz Yusuf membuat buku Wisata Hati Mencari Tuhan yang Hilang. Buku yang terinspirasi oleh pengalamannya di penjara saat itu, Rindu dengan Orang Tua. Buku yang terinspirasi oleh pengalamannya di penjara saat rindu dengan orang tua. Tak dinyana buku itu mendapat sambutan yang luar biasa. Tahun dulu ya, 10 tahun belakang. Ustadz Yusuf sering diundang untuk bedah buku tersebut. Dari sini undangan untuk berceramah mulai menghampirinya. Di banyak ceramah ia selalu menekankan makna dibalik sedekah dengan memberi contoh-contoh kisah dalam kehidupan nyata. Karir Ustadz Yusuf Mansur makin mengkilap setelah bertemu dengan Yusuf Ibrahim, produser dari label PT Virgo Ramayana Record, dengan menunjukkan kaset tausiah Kun Payakun, The Power of Giving, dan Keluarga. Konsep sedekah pula yang membawanya masuk dunia seni peran. Mulai acara Maha Kasih yang digarap Wisata Hati bersama Sinema ART, ia menyerukan keutamaan sedekah dari tayangan yang didasarkan pada kisah nyata. Ustadz Yusuf juga menggarap sebuah film judul Kun Payakun yang dibintangi bersama Zaskia Adika Meka, Agus Kuncoro, dan Desi Ratnasari. Film ini merupakan proyek pemungkas dari kegiatan roadshow ceramah keliling berjudul selama Januari-April 2008. Melalui Wisata Hati, ia menyediakan layanan SMS Kun Payakun untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Ia juga menggagas program pembibitan penghafal Al-Quran, sebuah program unggulan dan menjadi laboratorium sedekah bagi seluruh keluarga besar Wisata Hati. Donasi dari PPAI digunakan untuk mencetak penghafal Quran melalui pendidikan gratis bagi doa Pondok Pesantren Darul Quran Wisata Hati. Masya Allah, begitulah perjalanan ya namanya ya. Sekarang ceritanya lain nih. Ustadz Yusuf sekarang dihujat, dibenci orang, banyak orang dikecewakan oleh beliau dan menuntut untuk beliau bertanggung jawab. Nih kalau saya lagi jadi Ustadz Yusuf Mansur, tapi lagi-lagi melamun ya, maka saya akan balik arah ya. Jadi apa yang dia gembar-gemborkan sodako itu harus dibuktikan ya. Ya mungkin seperti contoh sosok Mbak Imbong lah, turun ke jalan, atau siapa saja yang sering turun ke jalan dan membagi-bagikan uang sedekah. Mungkin bisa tuh seperti itu, membalik image yang melekat kejelekan dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Ya namanya manusia ya, pro kontra ya. Tentunya apa yang dilakukan dulu masa-masa kejayaan beliau, dan memang pengaruhnya luar biasa, namun sekarang lain ya. Jadi seakan-akan sudah luntur pengaruhnya ya. Hipnotis sodakohnya juga tidak mempan kalau sekarang, karena orang sudah banyak yang tersadarkan ya. Banyaknya YouTuber yang membahasnya dan lain sebagainya. Itu mungkin pengaruhnya besar juga ya. Ya intinya sahabat, kembali lagi ya kepada masing-masing diri kita, bahwasanya kehidupan di dunia ini tidaklah lama. Kita akan kembali kepada Allah. Tentunya setiap apa yang diperbuat oleh kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, sekecil apapun ya, seberat apapun, Allah akan minta pertanggungjawabannya tentunya. Ya, terlepas juga tidak lepas juga Ustadz Yusuf Mansur ya. Beliau harus mempertanggungjawabkan dunia dan akhiratnya. Apa yang dia lakukan mungkin karena tidak bisa dianggap sebelah mata ya, orang-orang yang mengadukan, orang-orang yang membahas di YouTube ya, meminta jawaban, bahkan kalau lihat komen-komennya itu menghujat ya, mendoakan jelek bahkan, dan lain sebagainya, karena kekecewaan yang didapat orang-orang tersebut ya. Begitulah. Tapi dengan amal-amal yang diberikan itu memang sebagian ada yang berhasil, sebagian ada yang tidak. Namanya ini apa namanya, di dunia kan harus ada pasang-pasangan, ada yang hasil ada yang enggak.
Contoh mungkin kalau yang hasil saya bertemu dengan Ustadz Pipih ya. Beliau sebenarnya bukan seorang Ustadah Pipih yang punya saung Quran. Nah, beliau dulu terinspirasi oleh Yusuf Mansur dengan amalan yang 40 hari itu ya. Tahajud tidak ketinggalan. Nanti kapan-kapan kita sowan ke sana wawancara ke Ustadah Pipih, insya Allah. Itu beliau termasuk orang yang berhasil dengan apa yang dilontarkan, yang diberikan ilmu yang ada dalam yang diberikan oleh Yusuf Mansur ya. Beliau asalnya bukan siapa-siapa, namun sekarang punya majelis, punya lembaga ya. Itu ya, ada juga yang gagal ya, yang mungkin tidak kuat sehingga stres, depresi, mengamalkannya ada tujuan-tujuan lain mungkin duniawi sehingga tidak berhasil ya, sehingga tidak kuat, sehingga ada yang depresi juga. Itu saya juga menemukan ya. Kalau mungkin netizen mau bertemu ya dengan orangnya yang saya ceritakan tadi, boleh ya. Saya bisa menghadirkannya, menemukannya. Begitu mungkin sahabat ya. Mohon maaf atas segala hilap dan dosa yang mungkin terlontar dalam mulut saya, dalam kata-kata saya. Mudah-mudahan lah yang baik ambil, yang jelek buang aja ke tong sampah gitu. Jangan dimasukkan ke dalam hati dan pikiran Anda. Begitu saudara. Ya demikian juga ya semuanya, ya demikian ya semuanya, agar sehat semuanya, berkah dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, segitu dulu. Ditutup dengan doa kafaroh majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.